Baik, tema kita hari ini adalah khotbah dalam bentuk seri. Mungkin kemungkinan sekitar 3 seri, judulnya adalah bagaimana terhindar dari celaka. Ini adalah bagian pertama dengan subtemanya adalah menerima meterai dari Allah. Ini ada di referensi Wahyu 7 ayat 3 sampai 4 kita baca. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi saudara, di tema yang berjudul, di minggu lalu saya sudah khotbahkan di tema yang berjudul celaka mereka yang tinggal di bumi. Ini diambil di Wahyu 8:13. Di situ dikatakan di Wahyu 8:13 bahwa yang akan terima celaka adalah orang-orang yang tinggalnya di bumi. Dan itu saudara, saya akan sampaikan seri khotbah bagaimana terhindar dari celaka ini, lebih detail, lebih jelas lewat 3 seri ini. Yaitu bahwa bagaimana kita bisa terhindar dari 3 celaka yang akan datang atas orang yang di bumi. Jadi waktu saudara membaca kitab Wahyu, ada begitu banyak malapetaka-malapetaka. Dan banyak orang bilang bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang isinya cerita tentang malapetaka. Bahkan sampai ada yang bilang bahwa tujuan kitab Wahyu ditulis itu untuk kasih tahu kita bahwa malapetaka apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Tetapi saudara udah sering dengar saya bilang bahwa saya sering berkata bahwa tujuan kitab Wahyu diberikan bukan untuk itu. Tujuan kitab Wahyu diberikan adalah untuk apa? Untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara orang kudus Tuhan di akhir zaman ini. Apa penghiburan dan kekuatan yang mau diberikan buat saudara? Jaminannya bahwa di kitab Wahyu kalau saudara baca nanti, sebenarnya di setiap bagian saya akan temukan bahwa di situ diberitakan bahwa ada satu jaminan kemenangan. Bahwa orang kudus Tuhan di akhir zaman pasti menang. Katakan kami pasti menang. Itu tujuan kitab Wahyu ditulis, memberitahukan bahwa saudara pasti menang. Menang dari mana? Menang dari 7 tahun masa kesusahan besar yang akan terjadi atas dunia ini. Dan setiap saudara akan menjadi orang yang diselamatkan dan dibawa diangkat ke surga. Jadi justru kitab Wahyu dengan jelas memperlihatkan bahwa gereja Tuhan yang sejati, sekali lagi, gereja Tuhan yang sejati mereka akan keluar sebagai pemenang. Menang atas apa? Menang atas malapetaka. Ada berapa banyak malapetaka utama? Ada 7, ya, malapetaka yang dibawa oleh 7 meterai, malapetaka yang dibawa oleh 7 sangkakala, dan malapetaka yang dibawa oleh 7 cawan murka. Jadi memang benar, kitab Wahyu ada banyak isi tentang tula-tula malapetaka. Tetapi saudara, Tuhan selain memberitahukan ada malapetaka ini, Tuhan mau memberitahukan sebuah jaminan pasti. Saudara pasti akan menang dari malapetaka besar ini. Jadi saudara, malapetaka 7 meterai ini dicatat di Wahyu pasal 6. Nanti saudara bisa baca di Alkitab saudara. Itu isinya tentang meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6. Dan kemudian ketika meterai ke-7 dibuka, kita sudah banyak belajar bahwa meterai ke-7 tidak ada isinya. Tetapi meterai ke-7 ini kalau saya lihat kitab Wahyu, dia berubah menjadi 7 sangkakala. Jadi meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibuka. Waktu meterai ke-7 dibuka, itu nggak ada isinya. Tetapi meterai ke-7 ini ternyata berubah. Dia berubah menjadi 7 sangkakala. Seperti itu kita lihatnya. Sama juga yang terjadi dengan 7 sangkakala. Di Wahyu 8 ayat 6 sampai 12, kita bisa lihat di situ ada dibuka sangkakala ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai sangkakala ke-6 ditiupkan. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, sekali lagi, hal yang sama terjadi, tidak ada isinya. Tetapi sangkakala ke-7, dia berubah menjadi 7 cawan murka. Dia berubah menjadi 7 cawan murka. Dan khusus cawan murka yang ke-7, karena ini sudah bagian akhir, itu ada isinya. Dia tidak berubah lagi. Dan sesuai khotbah saya, bagaimana kita terhindar dari celaka ini, kita akan lihat apa hubungan celaka ini dengan sangkakala. Ya, ini kita udah sering dengar di sini diulang-ulang nggak apa-apa supaya saudara ingat. Jadi apa hubungan antara celaka dengan sangkakala? Jadi dikatakan di Wahyu 8:13, saudara bisa lihat ayat depan saudara. Ini terjemahan New American Standard Bible (NASB). Kenapa saya suka pakai ini? Karena ini agak mendekati dalam bahasa aslinya. Jadi di situ dikatakan ada burung Raja Wali terbang. Ya, kemudian dia berseru celaka, celaka, celaka 3 kali. Artinya ada 3 celaka. Celaka, celaka, celaka untuk siapa? Mereka yang tinggal di bumi. Dan kita akan lihat bahwa apa hubungan sangkakala dengan celaka ini. Yaitu bahwa sangkakala yang kelima dia berhubungan dengan celaka yang pertama. Sekali lagi. Sangkakala kelima berhubungan dengan celaka yang pertama. Sangkakala keenam dia berhubungan dengan celaka yang kedua. Dan sangkakala ketujuh dia berhubungan dengan celaka yang ketiga. Dan karena sangkakala ke-7, kita tahu waktu ditiupkan tidak ada isinya, dia telah berubah menjadi apa? 7 cawan murka. Jadi kalau saya lihat di sini, saya bisa lihat diagram di depan saudara lagi.
Jadi sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7. Kalau saya lihat di sangkakala kelima, dia adalah celaka yang pertama. Sangkakala ke-6 dia adalah celaka yang kedua. Dan sangkakala ke-7 dia adalah celaka yang ketiga. Tetapi sangkakala ke-7 tidak diisinya. Dia berubah menjadi apa? 7 cawan murka. Maka celaka ketiga isinya tentang apa? 7 cawan murka. Jadi saya perhatikan bahwa celaka yang ketiga ini yang isinya 7 cawan murka itu lebih mengerikan daripada yang lain-lain. Kenapa? Karena celaka ketiga ini isinya tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir Tuhan atas dunia dan sesudah itu dunia akan berakhir, akan selesai. Jadi celaka ketiga ini tentunya jauh lebih menakutkan dan mengerikan. Dan sebagai orang kudus Tuhan, tentu kita jangan terima yang ketiga, 1, 2 pun nggak boleh. Jadi untuk kita sebagai umat kudus Tuhan, meskipun yang ketiga paling serem, 1, 2 pun jangan. Ya, jangan sampai kita terima. Itu sebabnya kita belajar secara detail hari ini. Bagaimana supaya kita jangan terima 3 celaka ini. Oke, isinya apa? Celaka yang pertama isinya berkaitan sama sangkakala kelima. Itu isinya tentang pekerjaan asap dan belalang. Ada Wahyu 9 ayat 1 sampai 11. Ini sudah saya khotbahkan di tema yang berjudul pekerjaan asap dan belalang. Celaka yang kedua isinya tentang sangkakala ke-6. Isinya tentang perang yang melibatkan 200 juta bukan orang biasa. Tapi 200 juta ini tentara-tentara yang siap perang. Perangnya di mana? Di sungai Efrat. Dan lewat perang ini apa yang terjadi? Sepertiga penduduk bumi mati. Ini ada di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Dan celaka yang ketiga itu isinya tentang sangkakala ke-7. Sangkakala ke-7 nggak ada isinya, dia berubah menjadi 7 cawan murka. Ini ada di Wahyu pasal 16. Jadi saudara, sangkakala ke-7 adalah celaka yang ketiga dan ini isinya tentang penghakiman terakhir. Karena itu saudara kita harus terhindar dari 3 celaka ini. Sekarang kita lihat, bagaimana supaya kita terhindar dari 3 celaka ini. Kalau saya lihat di Lukas 21, 36 di depan saudara, saya bisa lihat sendiri, saya nggak bacakan. Di situ penulis kitab Lukas sudah kasih tahu kita cara supaya kita terhindar. Yaitu apa? Kalau saya lihat di situ kita disuruh apa? Untuk jadi orang yang benar-benar untuk menang dari celaka ini. Kita harus jadi orang selalu berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Di situ dia katakan bahwa supaya kamu bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi dari ayat ini saya harus tahu bahwa nggak semua orang bisa tahan berdiri di depan anak manusia itu Yesus. Jadi artinya di hari penghakiman terakhir di dunia ini, nggak semua orang masih berdiri di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Dan untuk lebih jelas lagi, ayat ini kita bisa lihat hubungannya dengan Wahyu 7 ayat 9 dan 14. Di situ jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bisa berdiri di hadapan tahta dan anak domba, siapa mereka? Itu adalah mereka adalah orang-orang yang apa? Yang sudah menang. Jadi hanya orang yang bisa menang, mereka bisa berdiri di hadapan Yesus. Menang dalam hal apa? Menang atas apa? 7 tahun masa kesusahan besar. Dan ciri-ciri mereka di situ dikatakan mereka yang bisa berdiri di hadapan Yesus ya adalah orang yang memakai jubah putih. Yaitu apa? Kenapa mereka bisa jubahnya putih? Alkitab jelaskan, kalau saya baca nanti ayat yang saya berikan kepada saudara, Alkitab jelaskan. Karena mereka telah mencuci jubah mereka dengan darah anak domba sehingga menjadi putih bersih. Jadi saudara, apa rahasianya untuk bisa menang dan berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Bagaimana supaya kita bisa menang, terhindar dari 3 celaka ini? Menang atas apa? Menang atas 7 masa kesusahan besar. Yaitu apa? Langsung saya kasih jawabannya sesuai tema kita. Jadi untuk khotbah kali ini langsung saya kasih tahu jawabannya. Sesuai tema kita untuk bisa menang, caranya adalah dengan apa? Saudara harus menerima meterai dari Allah. Sekali lagi, saudara harus menerima meterai dari Allah. Meterai Allah yang hidup. Sehingga saudara bisa jadi orang-orang yang berdiri sebagai pemenang di hadapan Yesus dengan berani anak domba Allah itu. Dan ini saudara bisa baca di referensinya di Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Ini sudah kita baca tadi di awal. Jadi saudara sekarang kita udah jelas. Penting sekali buat saudara untuk jadi orang yang bisa menerima meterai Allah yang hidup. Dan kalau saudara lihat Wahyu 9 ayat 4. Saudara lihat di depan saudara. Saudara bisa baca sendiri di depan. Isi Wahyu 9 ayat 4 ini. Dia sedang cerita tentang celaka yang pertama. Dan dikatakan di situ bahwa orang yang akan terima celaka itu adalah orang-orang yang apa? Dikatakan di sini bahwa mereka yang tidak apa? Tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi jelas, orang yang tidak memiliki meterai Allah akan terima 3 celaka.
Oke. Jadi untuk terhindar dari celaka, saudara harus menerima meterai Allah yang hidup ini di dahi saudara. Itu seperti gambar iklan flyer kita, betul nggak? Ada laki-laki yang ada sinar, ya. Semoga saudara ada orang yang ada sinar, ya. Ada meterai, sinar Allah, meterai Allah di dahi saudara. Saudara sekarang kita akan selidiki. Kalau begitu penting kan untuk kita terima meterai. Kalau gitu kita akan selidiki apa arti meterai Allah ini? Apa arti meterai Allah ini? Poin pertama besar. Meterai artinya adalah tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan. Jadi waktu Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu, di zaman itu meterai adalah tanda kepemilikan. Yang bentuknya seperti cap. Kalau saudara nonton film, ya kan ada segel, ya kan surat disegel, perintah raja ada segelnya dicap di atas lilin itu, stempel itu. Nah itu meterai. Ya itu tanda kepemilikan. Jadi kalau saudara terima meterai, kalau saudara sampai bisa terima meterai, itu tandanya apa? Saudara ini miliknya Allah, milik Tuhan. Jadi waktu saudara terima meterai, artinya Tuhan bilang, kamu milikku. Kamu adalah milikku. Jadi fungsi meterai adalah juga untuk memisahkan mana yang jadi milik Allah, yang mana bukan orang-orang punyanya Allah. Dalam arti milik iblis. Itu tujuan meterai. Jadi kalau ada orang bisa terima meterai, artinya dia miliknya Tuhan. Dia orangnya Tuhan. Tapi ada orang tidak terima meterai, mereka bukan bagian dari milik kepunyaan Tuhan. Mereka milik dunia, milik iblis. Itu sama seperti waktu saudara punya barang yang berharga, saudara pasti akan tulis atau kasih label, ya kan, di barang-barang yang saudara anggap berharga. Supaya nggak ketukar. Ya sederhana dulu kita sekolah, bolpennya kita namain, ya kan, tulis nama. Supaya nggak ketukar sama bolpen teman kita. Tandanya itu meterai, itu tandanya bolpen ini punya saya. Seperti itu. Kedua, apa arti meterai? Yang kedua adalah itu tanda perlindungan yang mutlak. Tanda perlindungan yang mutlak. Jadi waktu Tuhan katakan kamu milik aku, maka itu artinya aku Tuhan akan melindungi hidup kamu. Karena kamu milik aku. Jadi karena saudara milik Allah, maka Allah akan melindungi saudara dari mana? Dari 7 tahun masa kesusahan besar itu. Yang ketiga, arti meterai adalah tanda keaslian, asli, tanda keaslian. Jadi meterai ini adalah untuk memperlihatkan bahwa mana yang benar-benar asli kepunyaan Allah, mana yang benar-benar asli istilahnya keluaran dari Allah, produknya Allah ya, yang dilahirkan dari Allah atau dilahirkan oleh iblis atau dilahirkan oleh Allah. Ya, Allah yang bikin dia, Allah yang cetak dia, Allah yang buat dia jadi ada. Ini asli miliknya Allah. Itu seperti merek Chanel, saudara, atau jam tangan Rolex. Saudara, kalau produk itu asli, dia ada stiker hologram khusus yang nggak bisa dipalsukan. Atau ada kartu garansi, ada serial number yang membuktikan barang ini asli. Dan di mana-mana barang yang bagus, barang yang asli, pasti ada yang palsuin. Jadi saudara, meterai Allah ini adalah untuk nunjukin bahwa benar-benar saudara ini lahir dari Allah. Ya, keluarannya dari Allah, asli. Ini penting. Karena di akhir zaman banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya anak Allah. Banyak orang-orang mengaku bahwa diri orang yang percaya. Tetapi mereka nggak asli, mereka palsu. Kenapa? Karena di akhir zaman, kalau saya baca Matius 7:23 dikatakan, Tuhan nggak ngakuin mereka dari Allah. Tapi milik daripada si iblis. Bapaknya iblis, bukan bapaknya Allah. Jadi di akhir zaman banyak orang bisa ngaku-ngaku dirinya anak Allah. Mereka bisa halu-halu sendiri, berasa-berasa sendiri. Tetapi Tuhan nggak ngaku mereka asli, milik Allah. Dan yang keempat, fungsi meterai adalah untuk apa? Untuk mencegah agar tidak bisa dirubah. Jadi meterai diberikan untuk dicegah supaya tidak dapat diubah. Kalau saya ingat gulungan kitab kecil, masih ingat? Gulungan kitab kecil ini makan Rasul Yohanes, masih ingat? Meterainya ada berapa? Totalnya? Ada 7. Ada 7 meterai. Saudara banyak sekali loh. 7 meterai. Segelnya ada 7. Jadi segel ini banyak sekali. Tujuannya apa? Tuhan harus kasih segel meterai 7 supaya nggak ada yang bisa buka. Kecuali Tuhan yang buka sendiri. Jadi tujuannya adalah supaya nggak sembarang orang bisa buka. Kalau orang sembarang bisa buka, nanti isinya bisa diubah. Ya, atau dipalsuin isinya. Itu sebabnya meterai 7. Jadi dengan saudara menerima meterai Allah, ini bicara tentang iman. Bahwa saudara akan punya iman yang sejati. Iman yang sejati yang seperti apa? Iman yang tidak akan berubah.
atau diubah, bisa diubah. Ya, ini kata orang kayak batu ya, nggak bisa lagi digoncang-goncang gitu. Ya, ada yang dulu setengah bercanda godain saya katanya, "Saya ini seperti batu," gitu ya. Batu katanya. Ya, ada jemaat yang mau ngerubah visi gereja. Udah kasih duit banyak ke gereja, dia mau rubah visi gereja. Dan karena dia mau rubah visi gereja, saya nggak mau berubah. Jadi, dia bilang saya seperti batu yang tidak berubah, ya. Ya kenapa? Karena kalau ngerubah visi gereja itu nggak boleh. Ya harus tetap, ya harus tetap teguh. Jadi saudara, seperti itu. Di masa kesusahan besar, saudara, karena dia begitu susah loh saudara, namanya juga kesusahan besar. Kita bilang belum pernah ada yang seperti ini. Jadi artinya susah sekali. Maka tadi ada orang-orang saya bilang ngaku-ngaku mereka adalah orang percaya. Ngaku-ngaku mereka adalah asli anak Allah. Di hari itu akan nampak mereka palsu. Kenapa? Karena waktu kesusahan besar datang, hidup jadi susah sekali. Orang-orang ini mulai hatinya, imannya berubah. Mereka mulai menyangkal Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai mengutuki Tuhan. Dan itu artinya iman mereka berubah. Tetapi orang yang terima meterai Allah, kalau saudara terima meterai Allah di dahi saudara, saudara akan punya iman yang tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun, tidak akan bisa berubah oleh situasi apapun. Saudara akan jadi orang yang tetap teguh, dan itu menunjukkan bahwa saudara ada anak-anak Allah yang sejati. Oke, kalau saya ingat Kejadian 3 ayat 5, ya saudara tahu bagaimana ular goda Adam. Ular bilang sama Adam bahwa kalau dia makan buah itu, pengetahuan baik dan jahat, maka mata dia akan terbuka dan kemudian dia akan bisa jadi seperti Allah. Dan kalau kita ingat ayat sebelumnya, ular juga bilang gini bahwa meski Adam makan, Adam gak akan mati. Bahkan Adam nanti akan menjadi seperti Allah. Jadi iblis berhasil atau iblis datang mencoba mengaburkan penilaian Adam terhadap firman Tuhan. Pertanyaannya gini, mengapa Adam dia bisa jatuh dalam dosa? Bisa jatuh oleh godaan iblis. Kenapa? Kalau saya ingat Wahyu 9 ayat 2. Sama sedikit saya sudah pernah khotbahkan nih. Wahyu 9 ayat 2 dikatakan bahwa waktu sangkakala yang kelima dibunyikan, saudara, iblis diizinkan untuk membuka lubang jurang maut. Ketika dibuka, naik apa? Asap ke atas. Seperti asap perapian. Ya, asap perapian, bayangin kalau di tangan saya ada bara api, terus saya tiup-tiupin saudara. Ya itu ngebul asap, nutupin seluruh muka saudara, saudara bisa napas. Itu kayak gitu, asap perapian ya, ada bara api, saya hembuskan. Jadi asap ini dikatakan menggelapkan matahari, menggelapkan Tuhan artinya, dan udara di sekelilingnya, jadi orang nggak bisa napas ya. Nah, asap ini saya sudah pernah khotbahkan, itu adalah gambaran tentang apa? Asap ini adalah simbol kesombongan. Jadi saudara, mengapa Adam bisa jatuh dalam godaan iblis? Karena ada apa? Ada kesombongan di hati Adam. Ada kesombongan di hati Adam. Jadi Adam berpikir bahwa dia punya potensi bisa jadi seperti Allah. Sehingga dia merasa dirinya udah begitu hebat, selevel sama Tuhan. Jadi ketika Adam sombong, itu mengaburkan penilaian Adam terhadap firman Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Adam bisa jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kapan seseorang tidak bisa lagi dikoreksi oleh firman Tuhan, waktu dia kapan? Waktu dia sombong. Waktu dia sudah merasa diri sudah sangat rohani, sudah sangat saleh, sehingga tidak butuh lagi pertobatan. Dan waktu kita sombong, kita akan value diri kita tinggi. Kita akan taruh diri kita dengan level yang tinggi. Padahal mungkin di mata Tuhan kita nggak seperti itu. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa dan tidak waspada dan jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Jadi ketika kita tidak rendah hati, dengar baik-baik. Kita mulai terlalu percaya diri, akhirnya kita jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Dan dosa yang lain mulai mengambil alih hidup kita. Ketika kita kapan? Seperti yang kita katakan, waktu kita tidak waspada. Tidak mengoreksi diri lagi. Kita sudah merasa cukup oke. Dan tidak berjaga-jaga akhirnya, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Oke, sejak peristiwa Adam jatuh dalam dosa, maka Allah perlu melakukan sebuah pekerjaan. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Oke? Dan pekerjaan itu namanya pekerjaan memberikan meterai. Jadi saya harus tahu bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan kerja keras untuk memastikan kita jangan jatuh dalam dosa. Jadi cara gimana? Tuhan melakukan pekerjaan namanya pekerjaan memberikan meterai. Untuk apa pekerjaan meterai? Untuk melindungi kita supaya kita jangan jatuh dalam dosa.
Jadi saudara, mari kita lihat. Pekerjaan Allah memberikan meterai di setiap zaman. Setelah itu Tuhan melakukan pekerjaan untuk kasih meterai. Kita lihat dari zaman-zaman di Alkitab sampai ke zaman kita. Yang pertama, pada zaman Nuh, ini ada di Kejadian 6:14. Saya bacakan. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir, batra itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Oke, jadi Tuhan kasih perintah kepada Nuh untuk buat batra. Dan batra ini harus dilapisi dengan pakal. Dan untuk menutup batra bagian luar dan dalam. Dan saudara tahu bahwa siapa yang ada di dalam batra, mereka akan selamat dari air bah, betul? Tidak mati. Tetapi mereka yang di luar daripada batra, mereka mati, binasa. Maka batra adalah tanda yang memisahkan orang yang akan diselamatkan, yaitu keluarga Nuh, dengan orang di luar batra, orang dunia yang akan mati dan binasa. Kalau saya lihat kata menutup di situ, yang kau tutup, kata menutup di situ, dalam bahasa Ibrani adalah kapar. Dan arti kapar ini adalah artinya menutupi atau mengadakan pendamaian. So perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang luar biasa di balik cara membuat bahtera Nuh ini. Dan kalau saudara lihat kata pakal di situ, dalam bahasa Ibrani adalah koper. Dan itu artinya apa? Membayar nyawa atau tebusan. Saya mengerti? Jadi peristiwa bagaimana cara Nuh membuat bahtera ini adalah sebuah bayangan pekerjaan pendamaian dosa yang akan dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus. Maka bahtera Nuh yang ditutup dengan pakal adalah bayangan bahwa darah Yesus itu seperti pakal yang akan menebus dosa umat manusia, membawa pendamaian antara kita dan Allah Bapa. Hal yang sama terulang lagi dengan bayi Musa. Ibu daripada Musa, Yokebed, dia juga membuat keranjang kecil melapisinya dengan ter, supaya keranjang itu jangan tenggelam. Dan ter ini, keranjang sudah dilapisi dengan ter, ini membuat bayi Musa bisa selamat. Kalau saya lihat di Keluaran 2 ayat 3, di situ ayat referensinya saudara bisa baca. Jadi sama seperti bayi Musa, saudara. Dengar baik-baik. Setiap saudara harus memastikan, sekali lagi. Setiap saudara harus memastikan bahwa rumah saudara harus jadi bahtera. Untuk apa? Melindungi anak-anak saudara supaya jangan jatuh dalam lautan dosa dunia. Jatuh dan terbawa mati oleh arus dunia. Saudara, banyak kita memikirkan tentang masa depan anak kita, pendidikan yang baik, sekolah yang bagus, ya karir yang bagus, bisa cari duit, bisa sukses. Tapi saudara, saya mau tanya kepada saudara, waktu kesusahan besar datang, apakah saudara bisa memastikan bahwa anak saudara tidak akan meninggalkan Tuhan dengan iman mereka hari ini? Kalau saudara tidak siapkan firman yang baik untuk anak-anak saudara, supaya di masa kesusahan besar, anak saudara jangan terbawa oleh arus dunia ini. Jadi pakal, kita butuh pakal. Pakal untuk melindungi rumah kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kita butuh firman yang murni untuk melindungi anak kita supaya jangan terbawa oleh arus dunia. Sehingga anak kita dibedakan dengan orang dunia ini. Yang kedua, meterai di zaman Abraham. Meterai atau tanda pada zaman Abraham namanya tanda sunat. Jadi Tuhan perintahkan supaya semua orang yang tinggal di rumah Abraham, mau hamba, siapapun, anak-anak yang lahir di rumah Abraham, dari hambanya bahkan, diperintahkan untuk disunat. Apa arti tanda sunat ini? Yaitu untuk apa? Pemisahan. Untuk memisahkan. Memisahkan dari siapa? Membedakan antara orang di luar rumah Abraham dengan orang-orang yang ada di rumah Abraham. Maka sunat ini ada tanda kepemilikan. Kepemilikan siapa? Bahwa lewat orang-orang yang disunat, kan berarti orang di luar nggak disunat kan? Maka orang yang disunat itu tandanya apa? Mereka punya Tuhan, milik Tuhan, milik Allah. Allah akan melindungi mereka. Jadi melalui sunat ini akan menjadi sebuah pengingat. Supaya orang gak boleh lupa bahwa Tuhan ada bikin janji sama Abraham dan ini janji yang kekal. Kapan mereka jadi ingat? Setiap kali mereka lihat kulit katan. Kulit kelamin katannya yang sudah dipotong. Dan kulit katan dari kelamin yang dipotong mengeluarkan darah ini adalah lambang bahwa bagian yang kotor sudah dibuang. Artinya bahwa semua yang kotor sudah dihapuskan. Jadi setiap kali orang-orang di rumah Abraham, mereka melihat tanda di tubuh mereka, mereka jadi ingat janji yang Tuhan buat dengan Abraham. Mereka nggak akan pernah lupa itu. Kenapa itu janji yang kekal.
Nggak boleh dilupakan. Yang ketiga pada zaman Musa. Ada 3 tanda yang Tuhan beri di zaman Musa. Yang pertama, waktu mereka Exodus. Sebelum mereka Exodus, Tuhan kasih tanda meterai, yaitu apa? Darah anak domba Paskah. Darah ini ada tanda atau meterai Allah. Kalau saudara lihat di Keluaran 12:13, ayat di depan saudara. Saudara bisa baca sendiri. Di situ dikatakan bahwa darah anak domba ini akan jadi tanda untuk memisahkan, membedakan antara rumah orang-orang yang menjadi milik Allah dan rumah yang bukan orang-orang miliknya Allah. Sehingga waktu Tuhan lewat mau pukul tanah Mesir, waktu dia lihat ada tanda darah di tiang pintu rumah mereka, Tuhan lewatin karena ini rumahnya orang-orang yang menjadi milik Allah. Saudara kalau tinggal di Kalimantan Barat, di pedalamannya, di desa-desa zaman dulu sekali tahun berapa? 1960-an ya. Waktu itu orang Dayak menyerang, ya, menyerang rumah-rumah orang. Dan semua orang harus punya apa? Gentong ya. Gentong dicat warna merah atau gimana ya? Kalau saya gitu, itu tanda itu rumah orang Dayak, padahal itu rumah orang Cina sih, nyamar aja. Nah akhirnya orang Dayak akan lewatin. Saya ingat waktu Kurusame, semua orang bikin tanda, gitu kan, tanda meterai. Ini toko pribumi, ya kan? Ini rumah pribumi. Semua jadi pribumi, mendadak semua orang jadi orang Cina berubah jadi orang pribumi. Ini pribumi. Itu tanda supaya masa datang nggak hajar, serang. Nah begitu, tanda di tiang pintu. Itu artinya waktu Tuhan lihat, oh enggak dibunuh anak sulungnya. Karena ini rumahnya, miliknya orang Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi kalau saya lihat, fungsi darah adalah untuk apa jadi? Untuk melindungi Israel dari kematian anak sulung. Dan juga untuk membedakan, memisahkan antara umat Israel dan orang Mesir. Jadi tanda ini, sekali lagi seperti saya bilang fungsinya, untuk bedain. Mana yang milik Allah, mana yang bukan milik Allah. Untuk bedain. Dan kalau saya lihat, mereka mengolesi darah di tiang pintu rumah mereka. Bentuk yang mereka olesi itu juga bentuk yang saya perhatikan. Bentuknya itu adalah tanda salib. Jadi sebenarnya waktu mereka mengolesi itu, makanya saya bilang bahwa Alkitab kalau saya selidiki itu ada banyak bayangan Yesus. Bahkan sejak di Alkitab Perjanjian Lama. Jadi ini adalah tanda yang mereka buat adalah sama bayangan simbol kayu salib. Jadi ini adalah peristiwa mereka mengolesi itu, darah di tiang pintu mereka adalah sebuah bayangan tentang apa yang akan Yesus lakukan di atas kayu salib. Bahwa darah anak domba Allah yang hari ini meluputkan mereka dari kematian anak sulung. Ini adalah bayangan darah Yesus yang akan diberikan untuk menjadi perlindungan meluputkan kita dari kematian kekal, yaitu di neraka. Itu sebabnya darah anak domba adalah tanda perlindungan yang mutlak bahwa mereka akan diluputkan dari maut dan kematian. Tanda yang kedua di zaman Musa adalah waktu mereka di padang gurun, mereka harus memelihara hari Sabat. Tanda kedua adalah hari Sabat. Keluaran 31 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Sabat, hari Sabat adalah tanda yang dibuat antara Allah dengan orang Israel. Yang harus dijaga turun-temurun dan supaya mereka bisa mengetahui bahwa Tuhan akan menguduskan mereka di hari Sabat itu. Jadi hari Sabat ada tanda yang kekal. Sekali, tanda yang kekal. Selama-lamanya harus dijaga antara Allah dan umat Israel. Dan hari Sabat ini bagi kita hari ini adalah dengan kita memelihara hari ibadah. Dengan kita datang ke gereja. Itu sebabnya mengapa kita datang beribadah hari Minggu di gereja. Kenapa kita nggak beribadah hari Sabtu seperti orang Yahudi? Sejak Yesus bangkit dari kematian hari Minggu, setiap murid-murid Yesus mulai beribadah bukan hari Sabtu lagi. Tapi mereka beribadah hari Minggu. Karena Tuhan kita bangkit di hari Minggu. Itu sebabnya kenapa kita tidak ibadah di hari Sabtu. Ibadahnya hari Minggu. Kenapa? Karena Tuhan kita bangkit pada hari Minggu. Jadi saudara, ketika saudara memelihara ibadah, datang beribadah hari Minggu, itu artinya saudara seperti Israel memelihara hukum Sabat secara kekal turun-temurun. Itu sebabnya saudara harus datang ibadah onsite. Ibadah online adalah sebuah ibadah alternatif bagi mereka yang sedang sakit atau yang tinggal jauh dari gereja kita, yaitu di luar Jabodetabek. Jadi saudara waktu saudara datang beribadah secara onsite, itu artinya saudara sedang memelihara hari Sabat. Dengan saudara datang ke gereja. Waktu saudara datang ke gereja, ini adalah tanda bahwa saudara apa? Miliknya Allah.
Bagaimana kita tahu bahwa saudara milik Allah? Saudara datang ke gereja, kasih lihat wajah saudara ke Tuhan. Tuhan, aku datang ke rumahmu. Jadi ketika mereka tidak beribadah, tidak datang ke gereja, artinya mereka tidak terima meterai Allah ini, tanda Allah ini. Bahwa mereka milik Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus ke gereja onsite? Kenapa kita harus datang gereja onsite? Kenapa kita nggak online aja? Karena online adalah ibadah alternatif buat orang sakit. Atau terlalu jauh jaraknya daripada gereja onsite. Kalau saya ingat kenapa kita harus datang ke gereja onsite. Ke gereja onsite ini, saya harus tahu bahwa saya sudah pernah khotbahkan tentang kudus. Ada level yang namanya kudus, halal, najis. Kudus itu ada di wilayah gereja. Waktu saya datang ke gereja, itu tempat yang kudus. Waktu saya datang ke gereja, saudara dikuduskan. Halal. Halal itu di mana? Bisnis saudara. Rumah saudara itu halal. Waktu saya bikin komsel di rumah, itu namanya halal. Tapi belum masuk ke level kudus. Nanti saudara bisa nonton kembali khotbah saya yang berjudul Halal Kudus Najis. Najis itu adalah dunia. Dunia. Jadi waktu saya beribadah bikin komsel di rumah, itu namanya halal. Tapi itu tidak bisa masuk level kudus. Karena kudus hanya ada di gereja onsite. Jadi selama gereja belum dilarang oleh pemerintah, saya harus datang ibadah onsite. Saya bilang, nanti juga akhir zaman gak bisa beribadah. Kita latihan ibadah rumah deh sekarang. Ya tapi kan belum dilarang. Selama belum dilarang, harus datang ke gereja. Karena miniatur surga, kalau saya ingat bahasa tentang bait suci yang pertama ada di Taman Eden. Miniatur surga itu bukan di rumah saudara. Miniatur surga yang resmi bagi Tuhan, itu gereja. Itu sebabnya orang Israel mati-matian membela rumah Tuhan, gereja, bait suci. Waktu mereka di Babel, mereka ditawan di Babel, mereka nggak bisa beribadah di Yerusalem. Dan mereka harus bikin yang namanya sinagoga. Tapi waktu mereka dikasih pulang sama Kores, apa mereka lakukan? Mereka buru-buru bangun gerejanya lagi. Bait suci Salomo yang sudah dihancurkan, mereka bangun lagi yang namanya bait suci Zerubabel. So lihat, Alkitab mengajarkan kita bahwa hati kita pusatnya bukan di rumah. Hati kita itu pusatnya gereja. Pusat iman orang Israel, Yahudi ada di Yerusalem. Dan pusat Yerusalem ada di mana? Bait sucinya. Itu sebabnya mereka terus hatinya di bait suci. Itu sebabnya saudara, hati saudara itu bukannya di bisnis sebenarnya. Hati saudara itu harus di gereja. Karena gereja ini menentukan kesejahteraan saudara. Waktu hati saudara di tempat lain, maka saudara tidak terima berkat. Seperti itu Alkitab ajarkan kita sebenarnya. Bahwa gereja adalah pusat kehidupan kita. Seperti orang-orang yang di Alkitab Perjanjian Lama dan di Alkitab Perjanjian Baru, mereka punya hati buat gereja. Jadi saudara, itu sebabnya kita harus biasain anak-anak kita datang ke gereja. Sejak mereka masih muda. Kita harus mengajarkan mereka sejak usia muda untuk menjaga hari Sabat ini. Dengan mereka menjaga hari Sabat, itu artinya mereka terima meterai dari Allah. Dan itu tanda yang kekal. Jadi melalui saudara beribadah di hari Sabat di gereja, maka itu memisahkan antara saudara adalah miliknya Tuhan dengan orang dunia ini yang bukan jadi miliknya Tuhan. Dengan saudara memelihara hari Sabat, itu tanda yang menyatakan bahwa setiap orang yang masuk datang ke beribadah adalah miliknya Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Dan waktu kita datang gereja, kita datang untuk melayani Tuhan dan melayani firman. Yang ketiga adalah waktu zaman penaklukan Kanaan. Melalui meterai yang Tuhan beri. Tandanya apa? Tali kirmisi di jendela Rahab. Ini ada di Yosua 2 ayat 18. Jadi waktu Rahab menyelamatkan 2 pengintai. Ya, kemudian Rahab minta jaminan supaya jiwa dia dan keluarga dia diselamatkan. Waktu Israel datang menghantam masuk ke Kanaan. Dan apa jaminan buat keluarga Rahab supaya mereka jangan dibunuh? Yaitu apa? Tali kirmisi yang diikat di jendela. Dan akhirnya seluruh keluarga Rahab tidak dibinasakan, diselamatkan. Artinya tidak terima celaka. Tidak terima celaka. Sekarang yang keempat. Zaman kasih karunia. Atau kita sebut sebagai zaman gereja. Era gereja. Kita hari ini. Ini adalah era perjanjian baru. Dan meterai Allah di hari ini, di era masa kasih karunia, namanya apa? Mau tebak? Namanya apa? Meterainya namanya apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Betul? Roh Kudus. Betul? Roh Kudus. Di mana ayatnya? Efesus 1 ayat 13.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus adalah meterai yang Tuhan beri di zaman namanya zaman kasih karunia ini. Zaman gereja, era gereja. Jadi itulah meterai Allah yang Tuhan beri. Namanya Roh Kudus. Oke, pertanyaannya. Sejak kapan periode waktu zaman kasih karunia? Saya mau tahu itu? Sejak kapan era zaman kasih karunia berlaku? Bahwa di zaman ini saudara harus terima namanya Roh Kudus. Oke, kita lihat. Zaman kasih karunia ini berlaku dari sejak kedatangan Yesus yang pertama. Oke. Kemudian ada 7 tahun masa kesusahan besar, saudara tahu itu. Ya. Dan di akhir 7 tahun masa kesusahan besar, Yesusnya datang untuk kedua kali. Nah, kapan zaman kasih karunia? Zaman kasih karunia berlaku dari sejak zaman Yesus kedatangan pertama sampai nanti sebelum, sekali lagi, sebelum. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali masih ada kesempatan. Oke? Bukan pas Yesusnya datang loh ya. Nggak boleh. Berlakunya untuk terima Roh Kudus itu harus sampai sebelum Yesus datang kedua kali. Kalau Yesus datang kedua kali mau terima Roh Kudus, sorry. Masanya sudah habis. Oke, saya ngerti maksudnya? Itu namanya zaman kasih karunia, seperti diagram saudara. Ini yang zaman harus terima Roh Kudus. Oke? Setelah Yesus datang, baru Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Millennial Kingdom. Oke, so jelas? Kerajaan 1000 tahun. Oke. Jadi, zaman kasih karunia berlangsung sejak Yesus kedatangan pertama sampai sebelum kedatangan Yesus kedua. Itu yang terjadi. Dan meterai Roh Kudus ini, siapa yang akan terima? Meterai Roh Kudus ini diberikan kepada siapa? Itu adalah kepada orang-orang yang percaya setelah dengar firman, mereka percaya. Dan mereka dikasih, seperti Efesus katakan tadi, dikasih yang namanya meterai Roh Kudus. Sudah selesai? Nggak ada lagi meterai lain? Mungkin itu yang kita tahu kan? Ada lagi nggak? Sesuai tema kita ada satu meterai. Yang belum. Meterai apa? Meterai dari Allah. Ini yang belum. Oke, kita lihat sekarang. Yang kelima. Yaitu zaman 7 tahun kesusahan besar. Zaman 7 tahun masa kesusahan besar. Ini namanya masa penghakiman terakhir. Ini adalah masa hari-hari akhir. Final. Ujung dari ujung akhir zaman. Di masa ini. Saya harus terima meterai ini. Ini yang diperlukan. Namanya meterai Allah yang hidup. Meterai Allah yang hidup. Sesuai dengan Wahyu 7 ayat 2 sampai 3 yang kita baca tadi. Saya lihat di situ katakan bahwa ada malaikat yang muncul dan dia bawa apa? Meterai Allah yang hidup ayat 2. Dan ayat ketiga dia bilang apa? Bahwa jangan rusakkan bumi dan laut sebelum apa? Dan pohon-pohon sebelum apa? Sebelum dikasih meterai hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Oke, sekarang saya kasih lihat lagi diagramnya. Saya lihat diagram depan saudara. Diagram yang sama. Diagram yang sama. Tetapi ada bedanya saya lihat. Ada bedanya. Di zaman kasih karunia, saya terima meterai Roh Kudus. Tapi di zaman 7 tahun masa kesusahan besar, di masa-masa itu saya terima yang namanya apa? Meterai Allah yang hidup. Jelas? Jelas? Oke, jelas. Meterai Allah yang hidup. Oke. Meterai Roh Kudus dengan meterai Allah yang hidup. Apakah ini sama atau beda? Sekali lagi, meterai Roh Kudus dengan meterai Allah yang hidup, sama atau beda? Menurut saudara? Beda. Banyak orang bingung dan mencampurkan bahwa bilang dua ini sama. Banyak teolog bilang begitu, dua hal ini sama. Tetapi sekali lagi, ini dua hal yang berbeda. Antara meterai Roh Kudus dan meterai Allah yang hidup, ini adalah berbeda. Bagaimana kita bisa tahu bedanya? Di mana letak bedanya? Bagaimana kita yakin ini beda? Karena perhatikan, meterai Roh Kudus dimeteraikan di mana? Di hati. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan meterai Allah hidup dimeteraikan di mana? Di dahi, beda. Nggak sama. Yang satu di hati Roh Kudus, meterai Allah hidup di dahi.
Itu hal yang berbeda. Itu sebabnya nggak boleh dicampur adukan, disamakan. Artinya ada peran, fungsi yang beda antara meterai Roh Kudus dan meterai Allah yang hidup ini. Jadi saudara, seiring perubahan waktu, kita harus tahu bahwa meterai juga berubah. Mengikuti perubahan zaman yang terus berubah, meterainya juga harus update namanya. Handphone saudara aja, ada kan masa-masa 3 bulan sekali dia minta di-update software. Nah ini begini, harus di-update namanya. Jadi sebanyakan orang taunya cuma cukup terima meterai Roh Kudus. Mereka tidak tahu bahwa ada yang namanya meterai Allah yang hidup ini. Itu sebabnya soal pemahaman kita harus naik kelas terus, gak boleh mentok. Belajar dari pemahaman yang 30 tahun yang lalu, taunya cuma Roh Kudus. Gak tahu ada meterai Allah yang hidup ini. Jangan sampai kita jadi orang yang kalau tren, ya kan, fashion, teknologi, ya kan, hal-hal dunia, kita sangat in dan sangat happening. Kita sangat ngikutin banget. Jalan-jalan, kuliner, makan, ya kita update banget. Tetapi buat hal yang sepenting ini, meterai dari yang Tuhan beri, pekerjaan memberikan meterai ini, kita nggak update, kita ketinggalan. Kita ketinggalan info, ini parah sekali. Saudara, di dunia ini sebab berubah. Soalnya contohnya, peraturan-peraturan yang berubah, yang akan kalau saudara nggak ikutin, saudara bisa bahaya. Contohnya apa? Soal di Indonesia ya, saya nggak bilang di luar negeri, di Indonesia. Di Indonesia ada aturan, kalau salah di lampu merah, zaman dulu ya, kita yang orang sudah agak jadul, di zaman dulu, saudara kalau di Indonesia lampu merah saudara boleh langsung belok kiri. Betul? Saudara terbiasa tiap lampu merah boleh belok kiri. Ya. Setiap belokan kiri, ya kan Indonesia kita jalurnya jalannya nyetir kiri. Lampu merah, kalau kita mau belok kiri, nggak perlu nunggu lampunya jadi hijau, belok kiri. Boleh. Tetapi ada aturan baru yang sudah dirubah. Bahwa saudara tidak boleh belok kiri kalau tidak ada petunjuk bilang boleh belok kiri langsung. Saudara orang zaman dulu, taunya itu lampu merah belok kiri. Saudara bawa mobil, ya nggak ada pelang boleh kasih belok. Saudara main belok aja, pas belok, prit, denda, tilang. Saudara seperti itu. Itu sebabnya saudara, kita harus update tentang meterai ini. Kenapa? Karena waktu saudara masuk dalam masa 7 tahun kesusahan besar itu, saudara butuh meterai yang ini. Meterai Roh Kudus bagus, tapi itu belum cukup. Saudara harus terima meterai yang satu ini. Namanya meterai Allah yang hidup. Terima aja di dahi. Jadi apa meterai Allah yang hidup ini? Itu adalah untuk saudara diperlengkapi, sekali lagi. Diperlengkapi oleh firman Tuhan yang terakhir. Sekali lagi, diperlengkapi oleh firman Tuhan terakhir. Apa isi firman yang terakhir? Nafiri terakhir itu. Itu adalah isi tentang penyingkapan rahasia Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan firman isinya membahas tentang tubuh ubah. Tubuh transfigurasi. Jadi kita harus tahu persis zaman kita hidup sekarang. Dan meterai apa yang perlu ditambahkan di dalam diri kita untuk kita diperlengkapi. Untuk masuk ke dalam masa 7 tahun, masa kesusahan besar. Itu sebabnya setiap kali ada kelas Bible Study, kelas pendalaman Alkitab, setiap kali di ibadah, di gereja ini saudara selalu disingkapkan yang baru. Saya pernah dengar yang ulang di tempat ini? Enggak pernah. Bahkan tidak ada pengulangan. Selalu diberitahukan yang baru. Itu artinya selalu disingkapkan rahasia yang baru. Kenapa didahi? Karena ini tempat di mana selalu nampung firman Tuhan. Pengertian. Jadi di sini saudara terus diberikan pengajaran isi tentang menyingkapkan rahasia Alkitab Perjanjian Baru. Supaya saudara siap menghadapi 7 tahun masa kesusahan besar. Itu sebabnya saudara gak cukup kita terima meterai Roh Kudus. Kalau 30 tahun kekristenan zaman dulu, itu oke. Boleh. Cukup meterai Roh Kudus. Tetapi menjelang zaman ini akan makin susah. Saudara butuh terima meterai Allah yang hidup di dahi saudara. Kalau begitu, siapa yang bisa terima meterai Allah yang hidup ini? Alkitab jelas kasih tahu kita. Dikatakan tadi bahwa yang terima adalah namanya orang yang punya ciri-ciri hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Kalau begitu, siapa hamba-hamba Allah ini? Mereka adalah orang yang sudah dipilih. Dipilih pas kapan? Di zaman kasih karunia. Tadi kan ada zaman kasih karunia, masih ingat? Di zaman kasih karunia, ada orang memberitakan firman, orang terima firman. Mereka terima meterai Roh Kudus itu. Nah dari orang terima meterai Roh Kudus ini, dipisahin lagi.
nanti ada orang-orang yang akan dipisahkan untuk jadi hamba-hamba Allah, untuk melayani Allah. Kalau begitu apa karakteristik yang jelas seseorang kita bilang dia hamba Allah? Apakah dia seperti saya, full-timer gereja, pendeta, pastor full-time, staff full-timer gereja, apakah itu hamba Allah? Jelas. Kitab Roma bilang bukannya seperti itu. Orang boleh punya jabatan pendeta, pastor, tapi belum tentu di mata Tuhan dia hamba. Jadi ciri hamba jelas. Roma 6, 16, 18 kasih tahu gini. Kita baca ayat 16 aja. Tidak tahukah kalian bahwa kalau kalian menyerahkan diri kepada seseorang untuk melakukan kemauannya, maka kalian adalah apa? Hamba orang yang kalian taati itu. Entah hamba dosa yang membawa kalian kepada kematian, atau hamba yang taat kepada Allah dengan demikian berbaik kembali dengan Allah. Oke. Jadi apa ukuran seseorang hamba? Yaitu kepada siapa dia taat. Dan ini berlaku dua kondisi. Saudara mau taat kepada dosa, sehingga saudara jadi hambanya dosa yang membuahkan saudara binasa, pergi ke neraka. Atau saudara mau taat kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadikan saudara hambanya Allah. Yang akan berakhir saudara akan hidup kekal di surga. Jadi saudara, dulu kita hamba dosa. Kita taat. Kita dengan gampang melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Tapi sejak kita terima firman Tuhan, kita hari ini bisa yang namanya meninggalkan kehidupan dosa dan melayani firman. Taat kepada firman. Jadi ciri-ciri jelas hamba Allah atau bukan adalah ketaatan dia. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada firman Allah. Jadi waktu di awal pertobatan kita ditantang terima Yesus di KKR, betul? Siapa yang mau terima Yesus akan pergi ke surga. Ngomongnya begitu. Oke, ya, di KKR. Mereka pakai ayat yang dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku. Oke. Jadi waktu di KKR kita diajarin, pendeta-pendeta ngajarin kita, asal percaya dengan mulut pergi ke surga. Itu sebabnya banyak orang pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil, targetnya bikin orang harus ngaku pakai mulut, percaya Yesus pakai mulut, pasti ke surga. Oke, itu yang diajarin. Kenyataannya, kalau saya belajar kita benar-benar, nggak ada yang kayak gitu loh. Ups. Nggak ada yang kayak gitu. Siapa yang bikin teori itu? Ngaku doang pakai mulut selesai ke surga. Nggak ada yang kayak gitu. Saya baca Alkitab nggak ada yang seperti itu. Orang ke surga diukur dari ketaatan. Bukan hanya ngaku di mulut. Kalau ngaku mulut selesai, Matius 7:23 nggak bilang, itu semua Matius 7:21-23 bilang, panggil Tuhan Tuhan loh. Ngaku pakai mulut loh. Tapi Tuhan bilang apa? Sorry, saya nggak kenal. Siapa yang ngajarin kayak gitu? 30 tahun ngomongin sama. Semua orang ngomong sama. Semua penginjil. Semua bos-bos yang mau nginjilin karyawannya juga pakai jurus itu kan? Setelah ngaku Yesus Tuhan, surga. Pengakuannya ada dua di situ. Bertobat. Oke? Mau bertobat ya? Pengakuannya dua loh. Yesus juru selamat. Selamatin apa? Dari dosa. Kedua, Yesus sebagai Tuhan. Orang nekanannya apa? Hidup dalam iman kita. Hari-hari kita menekankan Yesus jadi juru selamat. Kita nekanin enggak Yesus Tuhan? Enggak. Dari mana kita akan jadi Yesus Tuhan? Waktu kita bisnis, ada peluang bisnis bagus. Kita tanya Tuhan, enggak. Ini ada duitnya, cuan. Enggak nanya Tuhan. Langsung dikerjain. Terus lancar, oh Yesus berkati itu. Tapi kalau nggak lancar, nah kenapa nggak lancar? Padahal di awal nggak libatin Tuhan. Saya ngerti maksudnya. Semua orang bisa jadikan Yesus juru selamat. Tapi tidak semua orang jadikan Yesus Tuhan. Jadi pengakuan itu nggak salah sih. Asal memang benar-benar hidupi. Jadikan Yesus selain juru selamat harus jadi Tuhan. Kalau Yesus nggak jadi Tuhan dalam hidup kita, iman kita. Maka Yesus bilang sorry aku nggak kenal. Jadi nggak ada seperti itu. Jadi waktu kita diajarin iman yang seperti itu. Di masa 30 tahun lalu kita bergereja cukup oke, bisa mungkin, aman. Tapi nanti di masa 7 tahun kesusahan besar, iman seperti itu gak cukup. Saya kasih tahu sekali lagi. Iman seperti itu gak cukup. Kenapa? Iman apa yang cukup yang bisa membuat kita selamat di 7 tahun masa kesusahan besar? Itu iman yang harus benar-benar taat. Itu sebabnya saudara latihan taat di masa belum susah banget. Kalau belum susah banget aja gak bisa taat. Ya. Serem. Kalau belum susah aja gak bisa taat. Apalagi susah banget. Itu susah banget. Jadi masalahnya hari ini di dunia kekristenan, pemahamannya kebanyakan gereja adalah berpikir, asal percaya dengan hati, mengaku pakai mulut sudah cukup.
Tetapi menuju final kepada akhir zaman, kita harus memiliki iman yang benar-benar taat. Kenapa? Kenapa harus punya iman yang benar-benar taat? Karena masa itu susah sekali. Namanya juga kesusahan besar. Saya nggak akan kebayang. Ini ada kesusahan belum pernah terjadi pada dunia. Yang akan membuat orang yang modalnya hanya ngaku-ngaku pakai mulut. Imannya akan gugur semua hari itu. Karena situasi dan kondisi zamannya berubah. Nggak sama seperti bergereja 30 tahun yang lalu. Itu sebabnya nggak bisa modal hanya Roh Kudus doang. Harus ada juga meterai Allah yang hidup di dahi. Dan nggak semua orang akan terima. Sekali lagi, nggak semua orang bisa terima. Kesimpulan. Celaka yang ketiga, ada celaka yang terakhir yang akan dialami mereka yang tinggal di bumi dan di laut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 12. Ini sedang bicara dan celaka yang ketiga. Dan di situ dikatakan bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian diam di dalamnya. Jadi orang yang tinggal di surga akan bersukacita. Tetapi celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Ini sedang bicara celaka yang ketiga. Oke. Celaka yang ketiga kita tadi belajar. Bahwa ini penghakiman terakhir. Lebih ngeri daripada yang lain. Jadi saudara, untuk kita luput dari celaka bahkan yang ketiga ini. Bagaimana caranya? Kita harus jadi orang yang tinggalnya di mana? Jangan di bumi, jangan di laut. Tinggalnya di mana? Di surga. Dan ini bukan bicara artinya saudara mati dulu terus pergi ke surga. Maka saudara aman. Bukan. Tetapi ini sedang bicara tentang sebuah kondisi pertumbuhan rohani seseorang. Bahwa seseorang harus punya pertumbuhan rohani yang ada di surga namanya. Dia harus ada di dalam pertumbuhan rohani ada di surga. Yaitu artinya bahwa saudara bisa jadi orang yang tinggal di surga meskipun kaki saudara masih nginjak bumi. Sekali lagi, saudara bisa jadi orang yang tinggal di surga meskipun kaki saudara masih nginjak bumi. Saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi sama seperti kalau saudara tiba-tiba lagi jalan-jalan ke Timur Tengah, tiba-tiba Timur Tengah perang sekarang, saudara gak bisa pulang, celaka. Apa yang saudara lakukan? Saudara lari ke wilayah di mana di wilayah itu saudara aman, ada perlindungan diplomasi di situ. Yaitu kemana? Saudara lari ke embassy, saudara lari ke kedutaan Indonesia. Bahwa saudara bukan bagian dari perang ini loh. Saya tinggal ikutan perang ini, saya warga negara Indonesia. Jadi saudara harus lari kemana? Saudara harus lari ke wilayah perlindungan, itu kedutaan Indonesia. Di situ saudara akan dievakuasi dan dibawa pulang, diselamatkan, dilindungi. Seperti itu. Meskipun sekeliling saudara lagi konflik, perang. Sama, kesusahan besar. Meskipun kaki saudara di bumi, saudara mengalami seperti orang lain. Tapi saudara akan dilindungi. Saudara mengerti maksud saya? Karena saudara ada di wilayah surga. Bukan wilayah di bumi atau di laut. Oke. Kalau begitu kita akan belajar. Kita akan mau cari tahu dong. Bagaimana saya bisa tinggal di surga meskipun kaki saya di bumi? Bagaimana saya ada di wilayah surga? Oke, yang pertama. Saya harus jadi orang yang tinggal di dalam firman. Firman yang apa? Firman yang murni. Enggak semua firman loh, kayak saya bilang. Firman yang murni. Yang kedua, firman yang apa? Yang menjelaskan pikiran dan hati Tuhan. Saya harus diperlengkapi banyak rahasia firman Tuhan. Yang menyingkapkan rahasia Alkitab perjalanan baru supaya selalu ngerti. Dulu baca Alkitab ngantuk, tapi sekarang jadi ngerti, bisa lihat dunia Tuhan. Bisa lihat dunia Tuhan, artinya selalu bisa lihat pikiran dan hati Tuhan. Itu namanya saudara terima meterai Allah yang hidup di dahi. Itu namanya saudara jadi orang tinggal di surga. Meskipun kakinya masih nginjak bumi. Bumi-bumi terjadi apa, saudara gak goncang. No. Saudara gak takut. Enggak pengaruh. Meskipun saudara ngalamin. Antri sembako mungkin, antri bensin mungkin ngalamin itu. Tapi saudara tidak gelisah. Karena pikiran saudara ada di surga. Bukan di bumi. Yang ketiga. Maka saudara akan diluputkan, diselamatkan di hari itu. Saudara tinggal di surga akan diluputkan, diselamatkan. Maksudnya apa? Bukan saudara gak ngalamin. Saudara kan ngalamin sama. Susah kayak orang lain. Tapi yang bedain, kalau saudara punya pikiran Kristus. Iman saudara tidak akan gugur. Saudara tidak akan murtad. Itu adalah gambaran orang yang meski kaki ada di bumi. Tapi hati dan pikirannya ada di mana? Surga. Itu sebabnya saya harus datang beribadah ke gereja. Datang gereja untuk diperlengkapi firman yang murni. Ini adalah wilayah surga. Setiap kali saudara terkontaminasi oleh dunia, Senin sampai Sabtu. Saudara pulang, saudara dibersihin lagi pikirannya. Dia setel lagi ulang. Tapi kalau saudara datang ke tempat yang dimana firman yang bicara bumi lagi, saudara makin terkontaminasi.
Terus datang beribadah. Terima banyak firman terus, selama masih ada firman terima terus. Sebanyak-banyak makan. Makan, seperti orang makan nanti gak bisa makan lagi. Makan terus. Supaya nanti waktu susah gak ada firman lagi di mana-mana. Saudara punya persediaan banyak. Saudara imannya gak gugur. Jadi saudara datang ke gereja diperlengkapi oleh firman. Dan itu untuk membedakan saudara warga surga atau warga dunia ini. Untuk membedakan saudara kalau saudara warga surga, saudara kan ikut aturan surga. Ikut hukum-hukum surga. Itu artinya taat. Taat firman supaya jadi orang hamba-hamba Allah. Hanya dengan cara begitu saudara akan menerima pengakuan bahwa Tuhan ngakui saudara warga negaranya. Warga negara surga. Sehingga saudara dapat keistimewaan dilindungi di hari kesusahan besar itu. Bahwa saudara ini hamba-hamba Allah yang sejati. Tetapi jika orang tidak menjaga ibadah, dia tidak pernah taat firman, dia boleh ngaku dia warga surga. Tapi ketika kesusahan besar datang, ternyata dia adalah bagian dari bumi dan laut dan akan terima celaka. Dan Tuhan gak akan lindungi. Karena itu saudara kita harus sungguh-sungguh taat menjelang waktu ini. Taat itu bukan buat coba-coba lagi saudara. No. Ini bukan waktu lagi coba-coba. Saya mau coba-coba taat. No. Saya harus benar-benar taat dari sekarang. Latihan taat dari sekarang. Kenapa? Karena kesusahan yang besar itu sangat luar biasa. Kalau dari sekarang suka setengah-setengah taat, saya khawatir di hari itu saudara murtad meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa kiranya setiap kita yang mendengar firman hari ini, kita menerima pengakuan Tuhan bahwa kita hamba-hamba Allah sejati. Dan itu diperlihatkan lewat ketaatan kita yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kami bisa menerima kasih karunia dan anugerah-Mu. Untuk kami datang beribadah di rumah-Mu, menjaga hari ibadah hari Sabat, yaitu perjanjian kekal Engkau buat turun-temurun untuk kami jaga. Dan lalu kami menjaga hari Sabat, kami menerima kasih karunia, banyak kasih karunia firman yang berharga ini. Bapak, kiranya firman ini menguatkan iman kami sekali lagi. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang tidak takut menghadapi celaka yang akan menimpa dunia ini. Kenapa? Karena setiap kami menjadi orang-orang yang tinggal di surga, bukan tinggal di bumi dan laut. Melalui ketaatan kami memperlihatkan bahwa kami ini warga surga. Sehingga ketika celaka itu datang, kami akan menjadi orang yang bersuka cita. Karena kami dilindungi dari 3 celaka itu. Bapak tolong kiranya kami, keluarga kami, anak-anak kami, semua orang dekat dengan kami, boleh dipilih secara khusus di masa kasih karunia ini. Untuk menerima selain meterai Roh Kudus, juga menerima meterai Allah di dahi kami. Kiranya anak-anak kami boleh menerima pakal yaitu firman Tuhan untuk memisahkan mereka dari orang dunia ini dan mereka diselamatkan. Bapak lindungi gerejamu, gereja NJM. Sehingga pekerjaan pemberitaan firman yang murni ini boleh terus disampaikan sampai waktu yang Tuhan tentukan untuk selesai. Lindungi juga pekerjaan kami, bisnis dan hidup kami. Tolong jaga dan lindungi kami supaya kami bisa terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh terus menerima perlindungan pada masa kesusahan besar. Dan hari ini sebagai ucapan syukur kami membawa persembahan kami kepadamu. Ingatlah setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kiranya persembahan ini dapat memuliakan serta menyenangkan hatimu. Berkati kami kembali dengan berkat 100 kali lipat. Kami naikkan doa kami ini Bapa di dalam satu nama yang berharga. Yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan.